Anak-anak, silakan kalian perhatikan penjelasan materi tentang pembagian pecahan pada video berikut ini. Ya, yang pertama kita akan mencoba membahas tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini sudah ada soal 8 dibagi 1/4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, angka 8 ini disebut dengan bilangan asli. Sedangkan 1/4 itu disebut dengan bilangan pecahan. Nah, kita akan melakukan pembagian antara bilangan asli yaitu 8 dengan bilangan pecahan yaitu 1/4. Dalam pembagian itu berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan, berbeda juga dengan perkalian ya. Meskipun nanti pada akhirnya pembagian ini itu akan berubah menjadi perkalian pecahan ya. Tapi cara menyelesaikannya yang pertama adalah bilangan asli ini kita buat menjadi pecahan biasa ya supaya lebih mudah. Caranya bagaimana? Nah, angka 8 itu sama saja dengan 8/1 ya. Kenapa 8/1? Karena 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi 8 itu sama saja dengan 8/1. Kemudian dibagi dengan 1/4. Nah, berbeda dengan perkalian di mana kemarin ketika kalian mengerjakan perkalian itu kalian langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang ya, penyebut dengan penyebut. Kalau pembagian itu berbeda lagi ya. Kalau pembagian itu gampang sekali ya. Yang pertama itu ditulis, tetap ini ditulis 8/1. Nah, tanda bagi ini itu dirubah menjadi kali. Ya. Lalu, pecahan yang sebelah kanan ini 1/4 kita balik ya. Kebalikan dari 1/4 adalah 4/1. Nah, jadi kuncinya ketika kalian melakukan pembagian pecahan yaitu kalian ya tuliskan pecahan pada sebelah kiri tetap sama, lalu tanda bagi dirubah menjadi kali. Pecahan yang sebelah kanan ini kalian balik ya. Nah, contohnya ini 1/4 menjadi 4/1. Nah, setelah berubah menjadi perkalian pecahan barulah kalian bisa hitung ya. Caranya sama seperti kemarin ya saat kalian menyelesaikan pecahan ya, perkalian pecahan ya, yaitu pembilang dengan pembilang ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 8 dikali 4/1 dikali 1. 8 dikali 4 berapa? 32. Per 1 dikali 1, 1. 32/1 itu sama saja dengan 32 ya. Jadi hasilnya 8 dibagi 1/4 itu sama dengan 32. Itu adalah contoh yang pertama ya. Kalau masih bingung akan Bu Guru contohkan satu lagi ya sebelum kalian mencoba mengerjakan soal latihan ya. Contoh yang kedua yaitu ada soal 6 dibagi 7/8. Kita kerjakan seperti tadi ya. 6 itu sama saja dengan 6/1 dibagi 7/18. Lalu pecahan sebelah kiri tetap kita tulis ya. 6/1. Tanda bagi berubah menjadi kali ya. Lalu 7/18 dibalik menjadi 18/7. Bu Guru ingatkan sekali lagi ya, yang dibalik hanya yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu tetap ya, jangan diapa-apakan ya. Jadi kalian cukup melakukan 2 langkah. Yang pertama, merubah pembagian tanda bagi menjadi kali. Yang kedua, merubah pecahan yang sebelah kanan ya menjadi pecahan terbalik kebalikannya ya.
7/18 menjadi 18/7. Setelah selesai ya, baru kalian hitung 6 dikali 18 per 1 dikali 7. Kalian hitung berapa ya? Nah, kalian hitungnya dengan perkalian susun ya. Masih ingat perkalian susun? Harus tahu ya. Nih, guru ajarkan ya proses menghitungnya. 6 kali 18 ya, sama saja dengan 18 dikali 6. Ini perkalian susun ya. Caranya bagaimana? Yang belakang dikali belakang dulu. 8 dikali 6 berapa? 48. Kalian tulis 8, nyimpen 4. Lalu setelah ini dikali ini ya, belakang dan belakang, lalu depannya dikali ini bawah ya. 1 kali 6 sama dengan 6 ditambah simpanannya 4, 10. Jadi sama dengan 108. Nah, 1 dikali 7 berapa? 7. Nah, ini ya, jangan sampai berhenti di sini. Kalian lihat, ini ya, masih besar ya. Jadi kalau pembilang itu lebih besar dari penyebut, kalian kecilkan ya menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Caranya bagaimana? Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, kalian cara mengecilkannya yaitu dengan membaginya ya dengan porogapet ya. Porogapet bagaimana? Nih, Bu Guru ajarkan ya. Guru hapus dulu. Nih, 108 dibagi 7. Nah, caranya bagaimana? 1 dibagi 7 bisa apa tidak? Tidak ya, karena 1 lebih kecil dari 7. Nah, sekarang kalau tidak bisa kita ambil angka berikutnya, 10. 10 bagi 7 bisa? Bisa ya. Hasilnya adalah 1. Ya, sisanya 3 ya. Karena apa? Nah, ini setelah ketemu hasilnya dikalikan dengan 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Tulisnya di mana, Bu Guru? Bukan di sini ya. Bukan di sini. Atau juga bukan di lurusannya 8. Bukan ya, salah ya. Kurang tepat. Tapi nulisnya adalah di sini, lurusannya 0. Kenapa bukan di lurusannya 8? Karena tadi yang dibagi itu baru 10 ya, belum sampai angka 8 ya. Kita baru sampai 10. Jadi ketika hasil dikalikan, ya hasil dikalikan dengan pembagi ya. 1 kali 7 itu ditaruhnya di sini ya, 7. Lalu kita kurangi. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, 3 dibagi 7 bisa apa tidak? Tidak ya. Nah, kita minta bantuan kepada angka yang belum dibagi, yaitu angka 8. Kita turunkan. Nah, jadi 38. 38 bagi 7 berapa? Kalian cari ya. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 38 ya. Kemarin kalian sudah diminta oleh Bu Guru untuk menghafalkan perkalian ya. Dari 1 sampai 10 ya. Kalian harus hafal. Kira-kira 7 kali berapa yang mendekati 38. Bagi yang kesulitan belum hafal, kalian bisa membuat bantuan perkalian. Contohnya seperti ini. Mulai dari angka 1. Boleh sambil menghafalkan. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35. 7 kali 6, 42. Nah, sampai di sini kalian lihat. Ini 38, ini 42. Berarti ini sudah terlalu banyak. Nah, kira-kira mana sih dari 1 ya, dari 7 kali 1 sampai 7 kali 6 yang hasilnya mendekati 38 yang mana? Ya, tentu saja yang 7 kali 5. Kenapa? Ya karena kalau 7 kali 6 42 sudah melebihi 38. Jadi kalian cari yang mendekati 38 yaitu 7 dikali 5. Maka hasilnya adalah 5. Nah, tadi 7 dikali 5 ya atau 5 kali 7 sama dengan 35. Kita tulisnya di mana? Di sini.
ya. Lalu dikurangi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, jadi hasilnya adalah nih, yang namanya hasil itu yang di atas ya ini ya. 15. Di sini saja ya. 15 itu hasilnya. Nah, sisanya berapa? Yang namanya sisa itu yang di bawah ini. 15 sisanya 3 per pembaginya ya, yang dibagi. Nah, dibagi berapa ya? Pembaginya adalah ini. 7 sebagai penyebutnya. Nah, jadi hasilnya adalah 15 3 per 7. 108 per 7 sama dengan 15 3 per 7. Ini adalah bentuk pecahan yang sederhana ya. Pecahan campuran hasilnya ya. Seperti itu. Silakan kalian pelajari kembali baik-baik ya. Contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi, bila perlu dicatat ya. Wajib dicatat di buku tulis kalian. Caranya ya dari contoh 1, contoh 2 ya. Supaya nanti ketika kalian mengerjakan soal latihan, kalian bisa melihat kembali caranya ketika lupa ya. Nah, nanti kalian kerjakan soal latihan pada buku paket kalian, buku paket matematika ya. Ya, buku paket matematika kalian. Halaman 27. Yang asyik mencoba. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Kerjakan di buku tulis kalian menggunakan cara seperti Bu Guru ya, menggunakan langkah-langkah seperti ini. Jadi jangan langsung jawabannya ya, tapi ada caranya supaya Bu Guru tahu kalian sudah paham atau belum ya. Ingat, kerjakanlah sendiri ya. Jangan langsung dibantu oleh orang tua atau kakak kalian. Usaha sendiri terlebih dahulu. Jika kesulitan baru boleh dibantu ya, bukan dikerjakan oleh orang lain ya. Guru tunggu hasil pekerjaan kalian ya. Baik anak-anak, sudah jelas? Jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kembali kepada Bu Guru ya. Jangan malu untuk bertanya. Baik anak-anak, semangat belajar. Bu Guru tunggu tugas dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.